Assalamualaikum sahabat semua. Mari kita fahami bersama tentang negara Yaman. Ini adalah penampakan dari negara Yaman dalam peta. Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab, di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini. Negara Yaman memiliki bendera dengan 3 warna merah, putih dan hitam. Dari ketiga warna tersebut, memiliki arti masing-masing. Warna merah untuk tumpahan darah para pejuang dan persatuan, putih adalah pengharapan untuk masa depan yang cerah, sedangkan hitam adalah menceritakan bagaimana hari-hari masa lalu kelam yang mereka lalui. Republik Yaman atau negara Yaman adalah negara yang masih termasuk dalam wilayah Asia Barat. Yaman berada di kawasan Timur Tengah dan terletak di ujung selatan Semenanjung Arab atau Jazirah Arab. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan dengan negara Oman di timur laut. Selain itu melalui Teluk Aden dan Laut Merah, Yaman juga berbagi perbatasan laut dengan negara-negara Afrika seperti Eritrea, Djibouti dan Somalia. Daratan Yaman meliputi area seluas 555.000 km persegi. Dan dengan luasnya tersebut, Yaman adalah negara berdaulat terbesar kedua di Jazirah Arab, setelah Arab Saudi. Mari kita bandingkan luas wilayah negara Yaman dengan luas daerah yang ada di Indonesia. Luas negara ini masih sedikit lebih besar dari luas daratan Pulau Kalimantan, khususnya yang termasuk dalam wilayah Indonesia, yaitu sekitar 544.150 km persegi. Pada tahun 2021 lalu diperkirakan populasi penduduk Yaman 3.491.000, yang didominasi oleh kelompok etnis Arab. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mencapai 99%. Agama lain yang hidup di Yaman, yang diperkirakan persentase 0,05% diantaranya Kristen, Yahudi, dan Hindu. Masyarakat Yaman, sebagian besar merupakan orang Arab, tetapi mereka cenderung membagi diri dalam kelompok utara dan selatan. Yaman memiliki sumber potensi ekonomi, sebagai negara penghasil minyak. Namun, negara Yaman tidak cukup stabil sebagai negara penghasil minyak, sebagaimana negara sekitarnya, seperti Arab Saudi dan Oman. Yaman masih dapat mengandalkan pilar ekonomi melalui pertanian, yang mampu menampung lebih dari separuh lapangan kerja di Yaman. Namun Yaman memiliki masalah lain, yakni hampir kehabisan sumber daya air. Bahasa nasional masyarakat Yaman adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab Yaman digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bentuk pemerintahan Yaman adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Negara Yaman menjadi satu-satunya negara republik yang berada di Semenanjung Arab. Yaman dipimpin oleh kepala negara berupa presiden dan memiliki badan legislatif yang disebut Majelis An-Nawab. Sahabat YouTube semua, pemilihan kepala negara dilakukan secara langsung oleh rakyatnya, melalui pemilu. Masa jabatan presiden, 7 tahun, dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan, kepala pemerintahannya, dijalankan oleh seorang Perdana Menteri, yang ditunjuk oleh Presiden. Yaman, merupakan kota tertua di dunia. Yaman, adalah lokasi sejumlah kerajaan kuno di dunia. Negeri ini dikenal oleh orang Romawi kuno sebagai Arabia Felix, yang dalam bahasa Latin disebut Fortunate Arabia. Yaman memiliki kota tertua di dunia bernama Sibam, yang memiliki bangunan vertikal
dan sudah ada sejak tahun 300 Masehi. Kota Sibam dikelilingi oleh benteng yang telah berusia ribuan tahun. Yaman memiliki pohon darah naga, yaitu tanaman suci yang berasal dari Kepulauan Socotra. Bentuknya mirip dengan payung yang dipegang tegak. Tumbuhan tersebut pertama kali dideskripsikan oleh Isaac Bailey Balfour pada tahun 1882. Nama darah naga diambil dari resin merah tua yang dihasilkan pohon ini. Getah pohon ini akan dikeringkan dan kemudian digunakan sebagai obat atau pewarna. Yaman adalah sebagai salah satu negara penghasil madu terbaik di dunia, termasuk Royal Cedar yang terkenal karena sifat terapeutiknya. Bahkan PBB menyatakan madu berperan penting bagi perekonomian Yaman. Sahabat semua, pariwisata terkenal di Yaman yang tak boleh dilewatkan adalah Sahara, desa peradaban kuno yang berada di gunung dengan ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Sahara merupakan nama dari gunung tempat desa kuno tersebut berasal. Ada pula masjid tua yang menjadi bagian dari sejarah tersebut. Salah satunya, Masjid Agung Sanaa yang berada di ibu kota Yaman, yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Masjid itu dibangun pada abad ke-7 di sebelah timur Istana Gumdam. Menurut sejarahnya, Masjid Agung Sanaa menjadi situs masa awal penyebaran Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yaman memiliki destinasi menarik, yaitu Kaukaban, yang merupakan kota bersejarah. Berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, kota di bagian barat Laut Yaman, dengan panorama alam yang indah dan masjid megah jadi favorit para pelancong. Hubungan bilateral Yaman dengan Republik Indonesia selama ini terjalin dengan baik. Mengingat kedua bangsa ini memiliki kaitan emosional dan historis, khususnya terkait dengan sejarah penyebaran agama Islam ke Indonesia di masa lampau. Bangsa Yaman dikenal dengan bangsa Hadrami atau berasal dari wilayah Hadramaut, bagian selatan Yaman, telah sampai ke bumi Nusantara sejak abad ke-11 Masehi, bahkan sejak abad ke-9 Masehi, pada saat bangsa Hadrami menginjakkan kaki di bumi Indonesia ini, untuk berniaga, serta untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab dan beberapa negara Asia yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia salah satunya adalah negara Yaman, melalui wakilnya di bawah kekuasaan Raja Yahya, telah memberikan pengakuannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1990, kedua negara Yaman Utara dan Yaman Selatan tersebut menjadi satu negara dengan nama Republik Yaman dan ibu kota Sanaa. Setelah itu pemerintah Yaman mengubah status konsulat jenderal Yaman di Jakarta menjadi Kedutaan Besar Republik Yaman. Pada tahun 2005, sebagai upaya konkret mengisi hubungan bilateral, pemerintah Indonesia Yaman mengadakan sidang pertama di Yogyakarta. Dalam sidang tersebut, telah ditandatangani berbagai naskah kesepakatan, atau MOU kerja sama perdagangan, peningkatan ekspor, investasi, industri, energi, HAM, pendidikan, perbankan, keagamaan, pertanian dan kelautan. Masing-masing delegasi dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Tahun 2009, bertempat di Sanaa, telah dilangsungkan pertemuan sidang Komisi Indonesia-Yaman yang kedua, pertemuan SKB 2, juga melakukan evaluasi kemajuan hubungan kedua negara.
khususnya terhadap dokumen Agreed Minutes KB 1 tahun 2005 di Yogyakarta. Selama periode tahun 1990 sampai tahun 2015 hubungan RI Yaman telah meningkat cukup pesat. Di bidang kerjasama investasi sebagai hasil dari pertemuan tanggal 1 Maret tahun 2009 antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Saat ini perusahaan Hayal Said Anam atau perusahaan terbesar di Yaman telah melakukan investasi berupa pembukaan 15.000 hektar kebun kelapa sawit di Kalimantan. Di Yaman terdapat pabrik Indomie di kota Aden. Namun pada April tahun 2015 lalu, operasi usaha produksi Indomie ditutup untuk sementara waktu karena kondisi keamanan di Yaman yang tidak kondusif. Di bidang pendidikan, sebelumnya kerjasama masih terbatas pada pemberian beasiswa darmasiswa dan kerjasama non-blok kepada peserta Yaman. Namun dewasa ini semakin banyak jumlah mahasiswa santri Indonesia yang belajar menuntut ilmu keislaman di Yaman. Selain itu, beberapa perguruan tinggi Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Yaman. Universitas Negeri Jakarta telah memiliki persetujuan kerjasama dengan Universitas Sanaa sejak tahun 2009. Selanjutnya sejak tahun 2014 Universitas Hasanuddin telah menandatangani MOU kerjasama akademik dengan Hadramaut University, perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Al-Azhar. Lebih lanjut AP45 juga telah menjalin kerjasama kursus dan pelatihan di bidang perminyakan dan gas dengan Yemen Geology Society sebagai upaya untuk mendukung proses pengembangan akademik. Sebagai gambaran salah satu prioritas program studi yang dikembangkan di AP45 adalah program studi teknik perminyakan. AP45 juga memiliki sebuah pusat studi energi guna memfasilitasi kegiatan riset teknik perminyakan di lingkungan AP45. Terdapatnya sejumlah kesepakatan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi Yaman ini menunjukkan perkembangan positif dalam kerjasama pendidikan di kedua negara. Demikianlah sepenggal cerita tentang negeri Yaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai penambah wawasan kita tentang sebuah negara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.